logis juga. Jadi ya untuk menunjukkan status sosial bahwa mereka bisa afford haji gitu, mereka bisa bayar haji dan berangkat haji. Karena Indonesia mau pulang haji jadi ada gelar apa haji gitu. Aku jadi mikir mungkin tujuan masyarakat Indonesia dermawan banget itu bukan karena kita baik banget, tapi karena kita bodoh banget. Karena kita tidak bisa ambil keputusan. Kenapa sih nabi-nabi itu kok diutusnya di Timur Tengah gitu? Mbak Mela, kalau misalnya lagi-lagi kita ngomong soal beragama gitu ya, di banyak tempat gitu, orang yang misalnya secara finansial dia udah settle nih, kok nggak berangkat haji ya, kok nggak umroh ya, itu aja udah rame loh, itu udah rame, itu loh, uangnya udah banyak, tapi nggak umroh, nggak haji gitu. Nah, aku pengen dengar dari sosok Mbak Mela ini perspektifnya tentang kewajiban orang berhaji gitu, atau umroh dan lain sebagainya, itu gimana? Kalau misalnya, sebenarnya kan umroh itu kan bagi yang mampu ya, mampu itu bisa mampu fisik, bisa mampu harus mampu fisik dan mampu uang. Nah masalahnya di Indonesia itu kita kalau mau haji antrinya aja kan berapa tahun sekarang? 10 tahun, 20 tahun. Pokoknya antrinya lama banget. Dan negara kita tuh juga nyediain misalnya tabungan-tabungan haji itu loh. Yang mana berarti mereka harus nyicil dulu, nabung dulu. Maksudnya ketika kita harus nyicil dan nabung kan itu tandanya nggak mampu ya. Maksudnya mampu itu kan biasanya dalam zakat aja kan ada haulnya gitu. Ada nasab dan haul. Jadi kayak kalau hartanya udah nganggur 1 tahun, itu ya bagian dari situ yang harus dizakatin gitu. Nah menurutku haji dianggap mampu juga gitu. Karena aku ngelihat jamaah kita tuh udah mah nenek-nenek kakek-kakek yang udah rentan sakit, rentan mati kan, padat banget. Udah gitu mereka menggunakan tabungan mereka seumur hidup. Jadi mereka bukan orang kaya, sebenarnya mereka tidak mampu, tapi dimampu-mampuin. Yang mana karena mereka bukan orang mampu, sebenarnya uangnya buat haji itu bisa aja mereka gunakan untuk memperbaiki kualitas hidup keturunannya gitu. Tapi mereka memilih naik haji. Dan udah gitu masalahnya lagi ini sih, birokrasi politik. Aku sangat berburuk sangka haji itu tuh jadi alat lobby antara Saudi dan negara kita. Saudi dan pemerintah kita sama-sama diuntungkan dari adanya haji ini. Visa haji kan mahal dan jamaah Indonesia nih jamaah Indonesia kan jamaah paling banyak. Jadi Saudi Arabia nih negara yang sangat kaya raya ini dan Indonesia negara yang sangat miskin ini. Kita negara yang miskin ini ngayang-ngayain Saudi tiap tahun. Sampai surplus gitu ya. Dan karena pemerintah kita tahu masyarakatnya pada pengen haji dan Saudi tahu, jadi mereka harus lobby-lobbyan kuota. Apalagi kan dana haji juga suka dikorupsi sama pemerintah kita gitu. Jadi mereka ngeliat, wah ini nih ada banyak sekali orang Islam yang pengen haji. Sebenarnya kan aku berprasangka buruk, mereka tuh pengen duitnya. Ya memang ada, maksudnya memang pengelolaan haji di Saudi semakin tahun itu semakin oke ya, semakin baik gitu, semakin bisa ngatur jamaahnya. Cuman kalau kita mau lihat, ini aku bukan ahli ekonomi, tapi kecurigaanku secara kalau kita mau lihat dampak ekonominya secara lebih luas, sebenarnya kayaknya kita dirugikan deh. Dan bisa jadi itu nggak dapat apa-apa. Jadi ya harusnya berangkat haji itu yang kaya-kaya aja, yang emang maksudnya ya mampu langsung berangkat gitu. Cuman ini lagi-lagi antriannya banyak. Jadi aku sih sudah tidak melihat urgensi haji. Ini bukan berarti aku menghapus dari rukun ya. Tapi kalau misalnya, dan ini pendapatku ya, maksudnya aku bukan ulama, tapi aku melihat urgensi haji itu jadi nggak urgent lagi gitu. Pertama soal antrinya, kedua memakan banyak uang yang kalau kita bukan orang kaya raya, kan haji itu berapa sih, 100 jutaan kayaknya deh.
itu kan orang Indonesia yang beneran bisa mampu haji itu kan berarti sangat sedikit. Kesenjangan ekonomi kita kan tinggi banget nih, kayak orang miskinnya segini, orang kayanya segini. Nah, orang ini doang nih yang bisa pergi haji. Tapi yang pada pergi haji orang-orang ekonomi lemah. Jadi menurutku sih bukan tidak terlalu bijaksana, bahkan tidak bijaksana kalau misalnya kita tuh ekonominya lemah, apalagi secara fisik juga nggak prima, terus kita haji gitu. Malah haji tuh harusnya buat yang fisiknya prima sih. Soalnya jamaah kita lansia semua. Dan yang lebih urgent sebenarnya kan, aku tuh masih belum bisa nerima ya kalau kemudian terus kalau sudah mampu tapi tidak haji, itu dosa besar. Itu Tuhan akan kasih hukuman. Oh, ada yang bilang gitu? Termasuk kemudian nggak berpuasa dan seterusnya gitu ya. Nah, seolah-olah Tuhan, jikalau memang kemudian teman-teman semuanya percaya ada sosok, kalau aku masih percaya bahwa ada sumber dari segala sumber, ada kecerdasan semesta yang tanpa batas, ada sesuatu yang memang awal dan mungkin kita ini juga percikan darinya gitu ya. Tapi bukan Tuhan yang dimaknai secara tendensius gitu ya, yang kemudian menentukan ini, itu, dan seterusnya. Nah, ketika kemudian kita persepsikan bahwa ada kekuatan yang maha tak terbatas itu, terus mengklasifikasi, oh ini salah, ini benar, itu kayaknya juga nggak make sense juga gitu, nggak rasional gitu. Dengan singkat kata, hanya Islam agama yang paling benar di dunia ini gitu. Itu kan, ya menurutku, aku masih belum bisa nerima aja kalau kemudian hanya ada satu agama yang paling benar gitu. Aku sepakat dengan beberapa penulis yang mengatakan satu Tuhan, banyak agama. Itu menurutku lebih bisa diterima lah. Gimana menurut Mbak Kumela? Iya, aku juga nggak bisa nerima. Makanya ketika orang menggunakan itu untuk lingkup dirinya sendiri ya udah. Tapi ketika dia memaksakan, apalagi menghakimi kepercayaan dan keputusan orang lain terhadap sesuatu yang sebenarnya dampak destruktifnya itu nggak ada. Kan misalnya kalau orang kaya ini nggak pergi haji, ya nggak apa-apa tuh. Maksudnya tidak ada yang dirugikan gitu. Dan aku tuh gimana ya? Aku tuh juga concern sama haji lebih ke ini sih, kayak nenek-nenek kakek-kakek kampung yang berangkat ke haji. Sampai jual tanah ya? Betul. Nah, soalnya karena ada kasus yang kayak gitu kan, jual rumah, jual tanah, terus pulang ya malah jadi jatuh miskin. Padahal kalau misalnya kayak di kampung mungkin 100 juta, kalau di Jakarta cepat habis ya. Tapi kalau misalnya di kampung-kampung ya UMR-nya kayak 2 juta gitu, itu kan bisa hidup 50 bulan gitu. Asal mereka bisa mulai nggak tahu bisnis sesuatu gitu. Yang kayaknya kalau misalnya di daerah-daerah yang berkembang itu modalnya mungkin masih kecil gitu. Memajukan UMKM gitu. Padahal kalau andai kata nih ya, ini kan berandai-andai aja. Kemudian ketika orang misalnya di kampung memiliki rezeki yang lebih gitu ya, uang segitu banyaknya, kalau kemudian diorientasikan untuk tetangga-tetangganya yang tidak mampu, yang makan aja tuh, ya Allah, aku tuh sama teman-teman tuh kan sering ya menjumpai teman-teman di kampung-kampung, orang-orang itu yang sehari kadang dipakai makan aja nggak ada gitu ya. Dan kesadaran untuk kemudian menengok kanan kiri tetangga kita ini makan apa enggak itu masih sangat minimalis. Iya, malah kalau misalnya dia memutuskan untuk haji itu malah zolim. Nah, aku juga baru tahu ternyata ada tradisi misalnya kayak warga di urban gitu, di suburban, warga kampung, kalau misalnya haji, mereka tuh bukan cuma haji tapi kayak ada pesta keberangkatan dan pesta kepulangan, yang mana itu tuh kayak mewah banget gitu. Jadi aku malah ngelihatnya haji itu hedonisme. Hedonis ya? Iya, hedonisme religius. Hedon memang ya? Iya sih. Logis juga. Jadi ya untuk menunjukkan status sosial bahwa mereka bisa afford haji gitu, mereka bisa bayar haji dan berangkat haji. Kalau Indonesia kok pulang haji jadi ada gelar apa haji bu haji. Nah itu tuh yang jadi persoalan kan, kenapa gelarnya hanya pas haji aja gitu? Kalau habis sholat gak ada S Kumailah Hakimah gitu, S Ali.
Iya. Dodi. Padahal kan itu kan bukan sesuatu yang memang harus diberi gelar ya. Gitu sih. Agak aneh, makanya kita mencoba untuk mempertanyakan itulah adanya pentingnya forbidden question gitu kira-kira ya. Iya, karena kalau haji ini kan ada dampak realnya gitu ya, maksudnya dampak real terhadap kondisi sosioekonomi masyarakat dan juga negara gitu. Dan aduh, aku sih berburuk sangka ya sama lobby-lobbyan haji nih di antara pemerintah kita dan pemerintah Saudi gitu. Aku merasanya pemerintah kita dan pemerintah Saudi itu mengeksploitasi masyarakat untuk ayo haji, ayo antri haji gitu. Ya karena pemerintah kita mau korupsi dananya atau kalau misalnya amanah itu mau pakai dananya untuk investasi kan ada tuh ya. Katanya mau diolah dana haji buat apa? Karena mereka ngeliat itu duit yang banyak banget. Dan Saudi juga pengen. Kan yang bikin mereka senantiasa makmur juga orang Indonesia kontributornya. Sedangkan kita senantiasa miskin. Itu kan menyedihkan ya. Sorry ya teman-teman yang punya travel ya. Tapi banyak ya teman-teman sekarang yang punya usaha bisnis keimanan itu makin top aja ya, dan tidak hanya di soal haji sih, tapi ziarah di makam-makam wali gitu ya. Gara-gara kotak amal, uang kotak amal itu sampai kemudian membuat konspirasi makam palsu. Nah, kayak gitu kan sekarang udah mulai terendus. Orang udah mulai aware, oh selama ini kita itu memang mohon maaf, kadang umat Islam tuh kayak terbelakang gitu loh, dibodohin. Ya Allah, kita aja baru tahu selama ini aku tuh melihat orang hanya dari sisi tampilan jubahnya aja gitu ya. Ternyata belum tentu juga, karena ini faktanya demikian. Oh, setoran uang kotak amal ke ini, ke Habib ini yang selama ini didewa-dewakan, dipuji-puji, bikin makam-makam palsu hanya demi untuk uang atau kotak amal tadi, uang di kotak amal tadi itu gitu. Nah makanya menurutku pendidikan yang tidak kalah penting tuh kayaknya pendidikan tentang finansial deh Mbak Mela ya. Karena orang pada memanfaatkan itu semuanya, dia jadi praktisi spiritual, tokoh-tokoh agama apapun, even itu adalah pendeta segala macam, semuanya udah mulai kebongkar semuanya gitu. Gimana ini? Benar, setuju. Dan itu makanya ketika misalnya ada teknologi pinjol dan judol, warga kita terjebak, masyarakat kita terjebak karena mereka nggak punya literasi keuangan, mereka nggak bisa menimbang risiko dari keputusan keuangan yang mereka ambil. Dan waktu itu kan ada siapa ya ustadz yang ceramahnya tuh sedekah itu loh, kayak matematika sedekah. Iya. Nah itu kan berapa punya uang berapa? Ya saya cuma punya uang 10 juta, sedekahkan semua nanti diganti oleh Allah gitu. Nah itu kan sebenarnya keputusan yang serampangan. Maksud kehendak Allah kan, maksudnya kalaupun mereka percaya Allah berkehendak yang baik, tapi masalahnya kehendak Allah kan nggak bisa dia atur. Apapun yang dia lakukan kan kembali lagi Allahnya maha kuasa gitu. Terserah Allah mau berkehendak apa gitu. Itu nanti Allah ganti, nanti ada matematika sedekah tuh, misalnya kayak Allah ganti 70 juta misalnya, anggaplah dikali 7 dan gitu, nanti kalau nggak balik 70 juta, oh itu nanti di surga gitu. Nah ya hal-hal kayak gini, hal-hal matematika abstrak kayak gini kan bikin masyarakat kita ngambil keputusan yang sebenarnya tidak terukur dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan masalah ekonomi, literasi keuangan yang kayak gini-gini tuh krusial banget di kita, karena masyarakat kita kan ini ya, pasar kerja itu kan gaji kecil-kecil, udah gitu yang pinjol paling besar tuh guru loh di Indonesia. Itu kan juga menyedihkan. Terus ya pokoknya masalah keuangan di kita tuh ini banget. Bahkan waktu belum lama kayaknya ada rilis gitu dari suatu bank swasta, dia bilang orang Indonesia tuh nggak bisa, terutama generasi mudanya nggak bisa afford masa pensiun. Jadi bisa jadi generasi muda kita harus pensiun lebih lama lagi gitu, karena kita nggak bisa ngumpulin uang untuk hidup tua nyantai. Nah, saya tertarik tadi dengan statement Mbak Mela tentang
sedekah nanti dilipat gandakan dan seterusnya. Karena kebetulan aku pernah masuk di komunitas seperti itu. Yang pertama, ini memang sistemnya dia kayak ngajar gitu ya, ngajar ilmu tauhid, ilmu tasawuf, di brainwash lah, bahwa kemudian ketika mau sedekah, sampai jual mobil, sampai gadekan sertifikat tanah hanya untuk sebuah sedekah, dan tidak sedikit orang-orang sampai bercerai, rumah tangganya berantakan gitu ya. Nggak sedikit juga yang aku kok lama banget belum dapat gantinya gitu kan. Dan sedekahnya itu sedekah ke gurunya. Sedekahnya aku ke gurunya, ke rekening gurunya gitu. Ini ngomong soal spiritualitas ya. Iya. Guru-guru spiritual. Padahal kan guru akhirnya, kan bukan ini, akhirnya aku lari kan, karena aku bukannya sok suci, nggak tega aja, nggak tega melihat ada orang sampai suaminya meninggal dulu, istrinya sering ke situ memantau kayak nggak terima segala macem gitu ya. Terus akhirnya ini komunitasnya besar nggak? Lumayan sih. Lumayan. Dan sampai sekarang ada? Sekarang ada, cuman udah nggak terlalu besar ya, karena ditinggal ngaji Rasul mungkin ya. Terus apa tuh namanya, aku geser kan ke pengembangan diri, coach gitu ya, motivator gitu ya. Pada saat kelas sama, silakan di dompet ada uang berapa gitu ya. Itu investasi, oh iya. Langsung sedekah, tapi dikasihkan ke coachnya gitu. Nah, mereka pada mau karena ada narasi-narasi. Kalau kamu pengen mental kayamu tumbuh, kamu harus sedekah kepada orang yang kaya gitu. Nah, coach tadi kan membranding dirinya sebagai orang yang kaya. Dan mereka percaya gitu. Bahkan yang pengusaha-pengusaha yang udah punya uang banyak itu juga percaya gitu loh. Nah, kita itu terlalu gampang kemudian gumunan, terlalu gampang percaya dengan statement-statement orang yang kadang kita nggak cross check sendiri gitu. Nah, gimana tuh Mbak Mela tuh praktik-praktik seperti itu? Mas Hendra pernah dengar nggak kata Indonesia adalah negara yang paling dermawan? Aku jadi mikir mungkin tujuan masyarakat Indonesia dermawan banget itu bukan karena kita baik banget, tapi karena kita bodoh banget. Karena kita tidak bisa ambil keputusan. Nih, karena kalau masalah sedekah dalam Islam kan, kalau sedekah itu ya ekstra gitu ya. Yang wajib itu kan zakat. Dan zakat itu kan kecil sekali gitu. Hanya 2,5% dari harta nganggur gitu. Harta yang udah nganggur setahun gitu. Jadi kalau misalnya aku punya aku bisa jadi angkanya salah ya. Misalnya aku punya 100 juta nganggur, aku nggak tahu sih batas nasabnya sekarang berapa ya harusnya. 100 juta nganggur berarti kan aku cuma harus sedekah 2,5 juta gitu. Jadi memang berarti kan dalam konteks itu kita tuh nggak apa-apa nimbun harta untuk kita aman. Tapi ketika kita punya kelebihan harta, ada hak orang miskin di situ. Nah, tadi ketika Mas Hendra bilang sedekah ke orang kaya gitu, padahal kan kalau dalam Islam tuh orang-orang yang berhak diberi sedekah ini kan adalah golongan-golongan yang spesifik gitu. Dan orang kaya tentunya tidak termasuk gitu, orang kaya yang harusnya sedekah gitu. Itu ini sih masalah pembodohan sih ya. Iya. Surganya penipu sih memang Indonesia ini ya. Iya, sedihnya. Tapi Mbak Mela, mungkin di segmen pertama ini aku ingin menutup dengan satu pertanyaan terkait dengan, lagi-lagi kita ngomong soal agama gitu ya. Karena dari dulu tuh kan kita dikasih doktrin, ada hal-hal yang tidak layak untuk kemudian kamu pertanyakan. Cukup kamu imani saja gitu kan ya. Kan banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu gitu. Nah, aku pengen Mbak Mela memberikan resolusi pandangnya terkait dengan kenapa sih nabi-nabi itu kok diutusnya di Timur Tengah gitu. Iya, itu pertanyaanku masa kanak-kanak ya. Tapi mungkin ada yang bilang enggak, nabi itu kan ada 100.000 berapa, ada 300.000 berapa gitu ada. Tapi kan itu lagi-lagi nggak bisa diverifikasi ya fakta-fakta kayak gitu. Tapi nabi-nabi yang kita ketahui kan nabi-nabi Timur Tengah ya, nabi-nabi Yahudi terutama gitu ya. Ya sebenarnya karena mereka ada di wilayah itu semua gitu.
dari mulai awalnya misalnya Mesopotamia kuno, Mesir kuno, terus lama-lama adaptasi budaya, asimilasi budaya, jadi membentuk agama agama Judeo-Kristen ini nih, agama Yahudi, Kristen, Islam. Ini aneh banget. Aku jadi mikir Yahudi, Kristen, Islam kita secara sejarah linear tuh berantem mulu ya mereka ya. Padahal kita berbagi sejarah yang linear gitu. Tapi tidak mau saling mengakui gitu bahwa sejarah kita linear gitu. Dan itu kan sebenarnya nabi-nabi di Timur Tengah semua, karena itu nabi-nabi agama itu doang gitu. Dan yang pakai konsep nabi kan kita doang. Yang agama lain, tapi ada sih yang bilang gini, oh bisa aja Siddhartha Gautama itu sebenarnya nabi gitu. Jadi kan ada orang yang kayak percaya Tuhan itu satu, utusannya di mana-mana sedunia. Cuman yang di Timur Tengah namanya nabi, yang di Timur itu namanya Buddha, yang gitu-gitu. Tapi mereka semua diberi wahyu, pencerahan dan segala macam gitu. Nah, karena titel nabi ini kan titel yang ilahiyah ya, yang sebenarnya nggak ada verifikator ya kan. Verifikatornya tuh umatnya. Kalau umatnya percaya ya dia jadi nabi gitu. Kalau nggak ada yang percaya bisa aja dieksekusi. Kalau zaman modern ada yang ngaku nabi, ya nasibnya kalau nggak masuk penjara masuk rumah sakit jiwa gitu. Kalau di sekarang udah nggak bisa ada nabi lagi gitu. Jadi ya itu ya udah gitu sih. Iya, oke. Jadi itu teman-teman obrolan kita dengan Mbak Kumaila Hakimah di sesi pertama ini. Mbak Mela ini unik gitu ya, orangnya tangguh banget. Banyak orang yang bilang dia misionaris lah, bilang dia perempuan yang laknat, halal darahnya dan seterusnya. Tapi Mbak Kumaila tidak membuat klarifikasi, tidak terima, terus menghujat balik dan seterusnya. Itu tabungan energinya pasti banyak banget, dan mungkin itu akan bakal ngangkat derajatnya Mbak Mela ya. Mudah-mudahan Mbak Mela senantiasa diberi kesuksesan ya, kesehatan gitu ya. Terima kasih. Oke ya, thank you ya Mbak Mela ya, kita break sejenak ya. Itu dia saudara video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Dan itu kerap kali kita dengarkan bahwa mereka mengatakan bahwa agama mereka lah yang paling benar. Dan saudara, bukan hanya mereka yang menganggap hal itu, tetapi semua agama tentunya mengatakan hal yang sama, bahwa agama mereka yang paling benar. Bahkan dalam kekristenan pun menganggap apa yang mereka percayai itulah yang paling benar. Saudara, tetapi yang terutama dan yang paling penting adalah untuk menunjukkan bahwa agama kita yang paling benar, itu tidak bisa hanya dari kata-kata saja, tetapi itu ternilai dan terbukti ketika hal tersebut dibuktikan di hadapan publik. Contohnya dengan kehidupan yang begitu baik, dengan kehidupan yang begitu bermanfaat bagi orang lain, dan bahkan suka melakukan yang namanya kasih. Tentu yang pertama, kasih itu adalah kasih kepada Tuhan, karena itu adalah perintah Tuhan. Yang kedua adalah mengasihi sesama manusia. Jadi dalam mengasihi ini, kita tidak bisa hanya mengasihi orang-orang yang seiman dengan kita, tapi juga kita harus mengasihi orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Nah, ini perlu kita ketahui dan juga perlu kita pahami, karena ada juga beberapa ustadz-ustadz yang mengatakan bahwa ketika mereka menolong sesama, mereka akan mendapat pahala. Tetapi ketika mereka menolong orang-orang yang tidak seagama dengan mereka, ya itu katanya rasanya seperti sesuatu kesia-siaan. Nah, saudara, dalam hal ini, maka dunialah yang akan menilai seperti apa kita dan seperti apa kepercayaan kita. Di dalam kekristenan kita diajarkan untuk saling mengasihi. Bahkan yang paling luar biasa, orang Kristen diajarkan untuk mengasihi musuh sekaligus dan berdoa bagi musuh tersebut. Nah, sangat-sangat disayangkan dan sangat-sangat kasihan ya saudara-saudara, bahwa apa yang diucapkan itu tidak dibuktikan. Bagaimana begitu banyak korban ya, khususnya orang-orang Kristen. Bagaimana mereka dipersulit mendirikan rumah ibadah, mereka diganggu beribadah, bahkan mereka dilarang merayakan
Natal. Dan itu baru-baru terjadi ya saudara. Dan tahun demi tahun hal itu sering sekali terjadi. Khususnya di negara Kesatuan Republik Indonesia. Apalagi kita tahu media sekarang sudah semakin canggih. Ya tentunya orang tahu menilai mana yang benar, mana sebaliknya. Orang dunia yang akan menilai dan melihat hal-hal tersebut. Jadi yang mau saya katakan bahwa tidak cukup hanya ucapan, tetapi dari perilaku kita, tindakan kita, perbuatan kita, dari situlah orang akan menilai seperti apa kita dan seperti apa agama kita. Dan saya yakin semua agama mengajarkan kebaikan. Tetapi tentang yang namanya kebenaran, orang akan menilai dan orang akan melihat hal tersebut. Nah, saya yakin bagi saudara yang tidak punya logika, pasti tidak terima dengan video yang saya bagikan. Tapi bagi saudara yang punya logika, pasti menerima dan mau belajar lewat video yang saya bagikan. Tuhan memberkati. Shalom.